Pada part 1 tentang keluarga Rothschild sebelumnya, seorang Irfan sudah membahas tentang siapa keluarga ini dan bagaimana mereka memperoleh kekayaannya. Nah, di part 2 tentang keluarga Rothschild ini, seorang informan akan membahas tentang bagaimana cara keluarga ini mengendalikan keuangan dunia. Oh ya, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini ya guys. Di episode sebelumnya sudah disampaikan bahwa hanya 3 bank sentral di dunia yang tidak menggunakan modal keluarga Rothschild, yaitu Iran, Kuba, dan Korut, yang artinya Amerika. Ya betul, Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve atau The Fed yang adalah satu-satunya lembaga di dunia yang punya hak monopoli mencetak uang dolar Amerika merupakan milik swasta, yang dimana sebagian besar modalnya adalah milik keluarga Rothschild guys. Kebanyakan orang yang tinggal di Amerika Serikat juga tidak memiliki petunjuk bahwa Internal Revenue Service atau IRS adalah lembaga asing. Untuk lebih akurat, IRS adalah sebuah lembaga perusahaan swasta asing dari Dana Moneter Internasional ataupun IMF dan merupakan pasukan tentara swasta dari Federal Reserve atau The Fed. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang Amerika membayar pajak mereka dan menjadi budak kecil yang baik. Pada tahun 1835, Presiden Amerika Serikat Andrew Jackson menyatakan penghinaan bagi para bankir internasional. Kamu adalah sarang ular beludak. Saya berniat untuk mengusir Anda keluar, dan oleh Tuhan Allah yang kekal, aku akan mengusir Anda keluar. Jika orang-orang hanya memahami ketidakadilan dari peringkat uang dan sistem perbankan kami, akan ada revolusi sebelum pagi. Demikian kata Presiden Jackson. Lalu menyusul ada upaya pembunuhan dan kehidupan Jackson namun gagal. Jackson juga mengatakan kepada wakil presidennya, Martin Van Buren, "Bang, Van Buren sedang mencoba untuk membunuh saya." Ini adalah awal dari pola intrik yang akan mengganggu Gedung Putih sendiri selama beberapa dekade mendatang. Kedua Lincoln dan JFK dibunuh karena mencoba menyingkirkan negara dari bankster. Ada 2 megabank yang menawarkan pinjaman kepada semua negara di seluruh planet, Bank Dunia dan IMF. Yang pertama dimiliki bersama oleh keluarga perbankan top dunia dengan Rothschild di bagian paling atas, sedangkan yang kedua adalah milik pribadi oleh Rothschild sendiri. Kedua megabank menawarkan pinjaman ke negara-negara berkembang dan menggunakan bunga yang hampir mustahil untuk membayar kembali hutang mereka untuk mendapatkan pada kekayaan real tangan mereka, tanah dan logam mulia atau emas. Tapi itu belum semua. Merupakan bagian penting dari rencana mereka juga untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam dari suatu negara seperti minyak bumi ataupun gas melalui perusahaan milik mereka secara terselubung, menyuling minyaknya dan menjualnya kembali ke negara yang sama yang membuat keuntungan besar. Tapi agar perusahaan-perusahaan dapat beroperasi secara optimal, mereka membutuhkan infrastruktur yang kokoh yang biasanya sangat kurang di negara yang mereka sebut negara-negara berkembang. Jadi, sebelum bankster bahkan menawarkan pinjaman yang hampir mustahil untuk dibayar kembali, mereka memastikan bahwa sebagian besar uang akan diinvestasikan di, Anda sudah dapat menebaknya, ya, infrastruktur. Ini negosiasi yang dilakukan oleh apa yang disebut penembak gelap ekonomi atau economic hitman yang berhasil dengan penghargaan mahal, yaitu penyuapan atau mengancam dengan kematian orang-orang yang berada dalam posisi untuk menjual diri negara mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, saya sarankan untuk membaca Confession of an Economic Hitman. Satu bank yang memerintah mereka semua adalah Bank untuk Penyelesaian Internasional, yaitu Bank of International Settlement, adalah jelas dikendalikan oleh Rothschild dan ia dijuluki Menara Basel. Jika Anda belum kagum dengan kekuatan Rothschild, ketahuilah bahwa mereka berada di balik semua pembiayaan perang sejak Perang Napoleon. Saat itulah mereka telah menemukan betapa menguntungkannya itu adalah untuk membiayai kedua belah pihak yang berperang, dan mereka sudah melakukannya sejak itu. Pada tahun 1849, Gutel Snapper, istri dari Mayer Amschel Rothschild, mengatakan, "Jika anak-anak saya tidak ingin perang, tidak akan ada." Jadi, dunia masih berperang karena sangat menguntungkan untuk Rothschild dan garis keturunan bankster parasit mereka. Dan selama kami akan terus menggunakan uang, dunia tidak akan pernah tahu perdamaian. Hal ini mengejutkan bagi banyak orang mengetahui bahwa Amerika Serikat adalah sebuah perusahaan yang diperintah dari luar negeri. Nama aslinya adalah Virginia Company dan itu dimiliki oleh British Crown. British Crown telah menyumbangkan perusahaan untuk Vatikan yang memberikan hak eksploitasi kembali ke Crown. Presiden Amerika Serikat diangkat CEO dan bisnis mereka adalah untuk membuat uang untuk kerajaan Inggris dan Vatikan
yang mengambil bagian dari keuntungan mereka setiap tahun. Kerajaan Inggris diam-diam menguasai dunia dari negara berdaulat yang independen. 677 Strip Acre yang dikenal sebagai The City of London. Crown Line ini terdiri dari sebuah komite dari 12 bank yang dipimpin oleh Bank of England. Tebak siapa yang mengendalikan Bank of England? Yup, Rothschild. Pada tahun 1815, Nathan Mayer Rothschild membuat pernyataan berikut. Aku tidak peduli boneka apa yang ditempatkan di atas tahta Inggris untuk merintah kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam. Orang yang mengontrol suplai uang Inggris mengendalikan kerajaan Inggris, dan saya mengendalikan pasokan uang Inggris. The House of Rothschild adalah benar-benar berada di puncak piramida kekuasaan. Mereka berada di belakang New World Order dan didominasi lengkap dari agenda dunia. Mereka berada di belakang Uni Eropa dan Euro, dan mereka berada di belakang dari ide Uni Amerika Utara dan Amero. Mereka mengendalikan semua layanan rahasia dunia, dan tentara pribadi mereka adalah NATO atau NATO.